Ya, oke guys. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 28 April pukul 21:48 Gua mau membahas yang lagi rame saat ini guys. Yang lagi rame saat ini adalah adanya sedikit kontroversi di mana MNC melarang kegiatan nonton bareng. Tapi gini guys, setahu gua guys ya, yang dilarang itu yang dikomersilkan, yang memang ada pihak lain mengambil keuntungan. Kalau nonton bareng lu di rumah, di RT, di lingkungan gitu sih nggak masalah gitu guys. Jadi lu jangan jangan kepanasan dulu guys, dilihat dahulu. Sebenarnya maksudnya apa sih? Kemudian hitam di atas putihnya peraturannya bagaimana sih sebenarnya? Terus berdasarkan peraturan sebenarnya yang benar itu siapa, yang salah itu siapa gitu guys. Cuman gua nggak akan berbicara lebih lanjut soal hal tersebut guys. Gua mau ngobrol santai aja pada video kali ini. Nah, pada video kali ini gua mau membahas bahwa MNC itu sebuah grup besar. Gue mau ngobrol santai soal silsilah. Karena sebenarnya banyak yang sepertinya di pemula di pasar modal itu belum mengetahui bagaimana silsilah grup MNC. Walaupun sebenarnya mudah sih diketahuinya ya. Kalau ada nama MNC ya berarti dia grup MNC. Kalau ada nama saham MNC ya berarti dia saham bagian dari grup MNC. Namun silsilahnya ini belum pada paham guys. Karena gini guys, kita harus paham silsilahnya agar mengetahui eh, aksi korporasi yang dilakukan oleh grup-grup MNC ini buat apa sih kayak begitu. Nah, kita berbicara begini guys. Yang pertama itu ada MNC Asia Holding. Jadi kalau MNC Asia Holding itu induknya, bisa dikatakan induknya. Nah, dia membawahi beberapa perusahaan TBK. Pertama Global Mediacom, PT Global Mediacom Tbk. Nah, ini gua kasih tahu kode tikernya atau ya kode tiker itu BHIT, BHIT. Jadi kalau misalkan lo di pasar modal, ini nama perusahaannya, ini kode tikernya. Ini BHIT nih. Saat ini BHIT per tanggal 28 berarti ya, ini ada di angka 50 per lembar. Jadi kalau lu mau membeli satu lot, itu lu membutuhkan dana ya 5.000 ya, 5.000 malah, 5.000 per satu lot. Itu Asia Holding Tbk. Nah, di bawahnya Asia Holding Tbk ini ada empat. Ada PT MNC Capital Indonesia Tbk atau disingkat BCAP kode tikernya. Harga per lembarnya juga 50. Kalau lu mau beli satu lot ya 5.000. Itu yang pertama. Kemudian ada PT Global Mediacom, BMTR. Dia per lembarnya 234, ya kan? Nah, PT Global Mediacom ini dia membawahi PT Media Nusantara Citra Tbk, MNCN. Harga per lembarnya 302, berarti kalau misalkan lu beli satu lot itu 30 ribuan, 30.200. Kemudian ada PT MNC Vision Network Tbk. Jadi dia namanya adalah IPTV. IPTV dan MNCN dua ini bagian dari Global Mediacom. Ya, dia dikendalikan oleh Global Mediacom. Nah, MNCN juga punya lagi, dia mengendalikan PT MNC Digital Entertainment Tbk atau disingkat MSIN. Per lembar harganya 2.900. Artinya, per satu lot itu harganya 290.000. Nah, kita udah mengantong ini guys, Global Mediacom, MNCN, IPTV, sama MSIN. Nah, kemudian ada PT MNC Sky Vision Tbk, MSKY. Dia per lembar harganya 61, artinya satu lot harganya 6.100. Dia di bawahnya ini guys, IPTV. Nah, jadi kita udah mengantongi ini guys, ya. Nah, di bawah PT MNC Capital Indonesia itu ada PT Bank MNC Internasional Tbk. Dua-duanya berada di angka gocap, saham gocap nih guys, BABP sama BCAP. Ya. Nah, kemudian BEHIT juga membawahi PT MNC Land Tbk atau KEPIK. Bilangnya KEPIK. Harga per lembarnya itu ada di angka 62, artinya dalam satu lot lu bisa membeli satu lot dengan harga 6.200. Nah, terakhir ada PT MNC Energi Investment Tbk atau IATA. Harga per lembarnya 50 atau per lotnya 5.000. Nah,
Di bursa efek itu ada 10 guys. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perusahaan grup MNC nggak cuma 10. Cuman yang ada di bursa efek Indonesia yang TBK, yang sahamnya bisa diperjualbelikan gitu ya, diperdagangkan, itu ada 10. Nah, yang masuk ke dalam kategori saham gocap itu ada 50%. PT MNC Asia, Capital, MNC Bank MNC, MNC Vision Network, dan terakhir adalah MNC Energy Investment. Jadi, inilah 10 saham yang ada di bursa efek. Apakah ke 10 saham ini hanya seperti ini sih silsilahnya? Enggak juga, guys. Maksudnya begini, terkadang Behit ini juga punya saham MSKY. Ini contoh ya, guys, contoh. Terkadang Behit ini juga punya saham MNCN. Jadi selain dimiliki oleh Global Mediacom, MNCN ini juga bisa jadi contoh ya guys, dimiliki oleh Behit. Selain MNC Land, ya MNC Land ini kan induknya MNC Asia Holding. Bukan berarti cuma satu ini guys, bisa jadi MNC Bank punya ini. Bisa jadi MNC Capital, ini contoh doang. MNC Energy Investment ini induknya kan MNC Asia Holding atau Behit. Bukan berarti cuma satu induk ini. Bisa jadi MNC Energy Investment juga dimiliki oleh Global Mediacom. Artinya ya itu muter-muter di situ guys. Grup saham MNC ini, MNC Group ini ya di situ. Tapi pada intinya adalah dari 10 saham ini yang ada di kategori saham gocap itu ada 50%. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Dan gini guys, yang namanya saham gocap itu saham tidur. Jadi kenapa dikatakan saham gocap? Karena sahamnya secara transaksi dia tidak ada yang membeli, tidak ada yang mau membeli, tidak ada yang membeli atau tidak ada yang mau membeli. Tidak ada yang mau membeli ini karena apa? Ya berbagai macam guys. Entah karena tidak menarik, entah karena memang sahamnya lagi di bawah, tapi yang biasanya banyak terjadi adalah karena tidak menarik. Nah, itu mencapai 50%. Sisanya BMTR, MNCN, MSCN, MSKY, dan MNC Land TBK itu tidak di angka 50%. Nah, kemudian di mana posisi Haritanu? Posisi Haritanu di sini, guys. Nih, di HT Investment Development Ltd. Dia memiliki, kalau gua lihat guys ya, dia memiliki saham ini sekitar 15% di HT Investment Development Ltd. Nah, HT juga punya saham Haritano ini juga punya Behit. Jadi kan gini, ini contoh ya, contoh lagi. Ini Behit dimiliki oleh ini, tapi HT secara pribadi juga tercatat memiliki saham Behit ini, guys. Makanya si Behit ini dikendalikan oleh HT, dikendalikan oleh Haritano. Haritano memiliki lebih bisa dikatakan Haritano memiliki pengaruh besar lah di Behit. Behit yang memiliki pengaruh besar di BCAP, BMTR, IATA, Kepik. BCAP memiliki pengaruh di BABP dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah silsilah grup dari MNC. Ya, video ini gue buat karena lagi rame aja guys MNC, dan ini gue buat untuk pemula guys ya, karena yang udah pengalaman di pasar modal pasti udah tahu silsilahnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.